Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrianita, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan mengenai eh, teori penawaran dalam Islam. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah suatu barang yang penjual bersedia menjualnya pada pasar tertentu dan pada waktu tertentu. Kemudian menurut Lipsey, semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin besar produk itu ditawarkan. Sehingga dapat disimpulkan penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada periode waktu tertentu. Harga suatu produk merupakan faktor yang paling penting pada penawaran ini, karena pada teori penawaran yang akan dibahas nanti adalah hubungan antara harga suatu produk dengan jumlah barang yang akan ditawarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia dijual pada tingkat harga pada periode waktu tertentu. Adapun demikian, hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga naik, maka penawaran akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran akan menurun. Pada suatu pasar terdapat penawaran produk yang relatif sangat banyak, maka barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualannya, produsen menurunkan harga pada produk tersebut. Maka penjual akan berusaha untuk meningkatkan hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika semua hal dianggap sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawarannya juga akan meningkat. Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu jika harga naik, maka jumlah penawaran juga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah penawaran juga akan turun. Dengan asumsi ceteris paribus, hukum penawaran dijelaskan melalui kurva seperti ini. Nah, dengan penjelasan hubungan antara harga terhadap kuantitas yang ditawarkan adalah searah atau positif. Dengan konsekuensinya, jika harga naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai implementasi pajak dan zakat dalam penawaran. Di sini yang saya jelaskan yaitu mengenai pajak di dalam penawaran. Seperti yang telah kita ketahui, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada meminta jasa timbal balik, secara langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap suatu produk dapat mempengaruhi kuantitas produk di pasaran. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk akan bertambah jika dikenakan pajak. Pajak akan mempengaruhi penawaran karena kuantitas produk yang tinggi akan berbanding lurus dengan pajak. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang implementasi zakat terhadap penawaran. Nah, salah satu contohnya adalah zakat perniagaan. Di dalam zakat perniagaan yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan hasil produksi yang dijual dan hasil penjualannya telah memenuhi nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara dengan 96 gram emas. Dan haul adalah batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu selama 1 tahun. Nah, apabila nisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 1,5%. Nah, di sisi ini
ada pengaruh antara zakat produktivitas, yakni adanya alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Jadi ada hubungan antara zakat dengan kurva penawaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.